Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa saya di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Baik, kali ini materi kita adalah pengantar akuntansi untuk mahasiswa baru yang baru saja memasuki semester 1. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Selamat bergabung, selamat belajar. Semoga kalian dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Pada materi pengantar akuntansi ini tentunya kita akan mengenal secara awal dulu konsep-konsep dasar tentang akuntansi. Baik, ini adalah tahapan awal kalian mengenal apa itu akuntansi, tahap awal kalian mencintai akuntansi. Kenapa harus ada cinta akuntansi terlebih dahulu? Karena ini yang akan kalian jalani sampai selesai perkuliahan, sampai di semester akhir, sampai lulus dari Politeknik Negeri Medan, atau bahkan nanti pun kalian ketika sudah memasuki dunia usaha ataupun dunia industri, kalian juga akan ada di industri keuangan mungkin. Untuk itu kalian perlu pemahaman tentang pengantar akuntansi ini karena ini adalah merupakan dasar dari ilmu-ilmu yang selanjutnya nantinya. Apa sebenarnya akuntansi itu? Akuntansi itu seperti yang sudah kita tahu adalah kegiatan pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi ekonomi sesuai standar yang diakui ya dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Pada kegiatan identifikasi, apa sih yang kita identifikasi? Di sini kita akan mengidentifikasi kegiatan di awal transaksi ekonomi itu terjadi. Bisa dalam bentuk keuangan dan non keuangan, maka di sini bukti-bukti transaksi itu dikumpulkan. Lalu pencatatan, proses pencatatan di sini setelah tadi kita sudah mengidentifikasi bukti-bukti transaksinya, maka di sini kita harus mencatatnya sesuai dengan kronologis terjadinya ya. Jadi dia harus runtun ya kronologisnya waktunya. Tidak boleh dia itu tanggal 1 dulu, baru tanggal 3, baru balik ke tanggal 2 ya. Jadi harus runtun. Lalu ada kegiatan penggolongan. Jadi setelah tadi bukti transaksi sudah dikumpulkan dan sudah dicatat sesuai dengan kronologis waktunya, maka dia akan digolongkan ya ke dalam akun-akun tertentu. Misalnya ini adalah transaksi yang berhubungan dengan akun piutang atau ini akun kas seperti itu. Lalu setelah itu pengikhtisaran. Pengikhtisaran di sini kita akan rangkum semuanya itu dalam neraca saldo sehingga kita tahu keseimbangannya. Dan apabila tidak seimbang berarti ada kesalahan pada proses pencatatan. Nah, sebelum dilakukan pelaporan maka sudah bisa dideteksi terlebih dahulu ada kesalahan nih pada saat mungkin pencatatan atau pengidentifikasian. Nah, tahap akhir itu adalah pelaporan. Jadi setelah semua rangkaian aktivitas ini dilaksanakan, maka akan dilaporkan dengan laporan keuangan yang nantinya informasi-informasi yang ada di dalam laporan keuangan ini dapat digunakan oleh para pengguna informasi. Apa sih sebenarnya fungsi dari kita melakukan kegiatan akuntansi? Tentunya kegiatan ini akan mempermudah manajemen dalam pengambilan keputusan ataupun dari investor, juga mempermudahnya dalam membaca bagaimana situasi perusahaan ini, atau juga sebagai dasar dalam pembayaran pajak. Setelah laporan keuangan itu dipublish, sebenarnya siapa saja pemakai-pemakai dari informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut? Ya, yang pertama ada investor. Investor sebelum menyalurkan dananya kepada perusahaan tertentu itu akan melihat terlebih dahulu laporan keuangannya, ya. Nah, jadi di sini sebagai dasarnya untuk memberi keputusan apakah ia akan lanjut berinvestasi pada perusahaan ini atau tidak. Lalu yang kedua adalah karyawan, ya. Laporan keuangan ini akan menampilkan bagaimana profitabilitas dan stabilitas dari perusahaan tersebut sehingga ini akan dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Lalu yang ketiga ada pemasok. Kenapa pemasok di sini menjadi aktor yang penting juga dari informasi laporan keuangan suatu perusahaan? Karena dalam hal pemasok memberikan persediaan kepada salah satu usaha itu kan bisa dalam bentuk utang.
Nah, melalui informasi keuangan ini, maka pemasok akan dapat melihat bahwa perusahaan ini akan mampu membayar hutangnya dalam jangka waktu berapa tahun misalnya. Lalu untuk pelanggan yang sudah mendapatkan informasi dari laporan keuangannya perusahaan ini akan dapat menilai bahwa usaha ini akan dapat berjalan dengan baik ke depannya. Selanjutnya, informasi ini juga berguna untuk pemerintah. Kenapa sih penting untuk pemerintah? Tentu saja ini digunakan untuk menyusun pendapatan nasional ya, karena salah satu unsurnya itu ada dari pelaku usaha, sehingga laporan keuangan daripada perusahaan itu sangat dibutuhkan. Untuk itu juga untuk mengatur pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan. Lalu untuk masyarakat, nah di sini informasinya juga dapat diberikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana sih kondisi dari perusahaan ini. Lalu untuk manajemen, nah informasi ini tentunya berguna bagi manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, strategi apa yang dilakukan dengan posisi keuangan pada saat ini. Konsep dasar akuntansi yang pertama itu adalah keberlanjutan atau going concern ya. Jadi kita berharap bahwa perusahaan ini akan berlanjut terus, artinya tidak akan pilot. Lalu kesatuan usaha atau business entity ya. Jadi di sini pelaku usaha dan pemilik usaha itu adalah dua orang yang berbeda. Jadi entitas atau perusahaan itu dianggap sebagai unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya ya. Maka modal dari pemilik ataupun modal dari usaha itu tidak boleh disamakan. Lalu konsep kesatuan pengukuran. Kesatuan pengukuran di sini artinya semua transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan itu disatukan dalam bentuk uang. Lalu konsep objektif dan materialitas. Objektif itu apa sih sebenarnya? Objektif itu berarti informasi itu dapat diandalkan dan sudah sesuai dengan bukti-bukti transaksi yang ada ya. Nilainya itu sudah sesuai dengan bukti yang ada di transaksi. Lalu konservatisme. Konservatisme di sini berarti transaksi yang dicatat itu adalah transaksi yang memang sudah terjadi. Jadi di sini transaksi yang belum terjadi itu tidak boleh diakui ya sebagai pendapatan. Lalu ada konsep pengungkapan sepenuhnya atau full disclosure. Konsep ini itu menyatakan bahwa segala informasi keuangan harus diungkapkan secara memadai. Lalu konsep konsistensi. Artinya perusahaan itu harus menetapkan metode pencatatannya itu dari awal hingga akhir periode itu harus sama metode yang digunakan ya. Lalu ada konsep penandingan. Di sini adalah membandingkan pendapatan dengan beban-beban yang terjadi dalam keberlangsungan usahanya, sehingga kita akan mendapatkan nantinya laba ataupun rugi dari usaha tersebut. Nah, bidang-bidang akuntansi itu sangat banyak ya, bukan hanya terbatas dari akuntansi keuangan saja, namun ada akuntansi manajemen, akuntansi forensik, akuntansi auditing, sistem informasi akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu dasar akuntansi ini atau pengantar akuntansi ini adalah topik mendasar dari segala ilmu yang ada ini. Nah, sebenarnya kegiatan dari akuntansi yang paling penting ini adalah kalian harus memahami ya, dan harus mengetahui prosedur-prosedur pengerjaan dalam siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini harus runtun dilakukan, tidak boleh dilangkah-langkahi prosesnya. Nah, dimulai dari pertama itu mengumpulkan bukti transaksi, lalu nanti membuat jurnal. Nah, dari jurnal ini akan dibuat ke buku besar ya, lalu ke neraca saldo, baru ada jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo yang disesuaikan. Nantinya juga ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini nanti bisa terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Lalu ada jurnal penutup ya. Selanjutnya neraca setelah jurnal penutup. Lalu ada jurnal pembalik. Artinya nanti di akhir periode saldo itu harus 0. Oke. Nah, nanti secara rinci akan dibahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Namun, siklus akuntansi di sini perlu kalian hafal terlebih dahulu, oke?
Selanjutnya, usaha itu ada 3 jenis kegiatan yang berbeda ya. Akan berbeda hal yang dilakukan di perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan juga perusahaan manufaktur. Di mana pada perusahaan jasa itu tidak ada barang yang diperjualbelikan ya, hanya jasa. Kalau di perusahaan dagang, di sini juga mereka tidak menghasilkan barang. Ya, namun mereka itu melakukan stok barang dan langsung diperjualbelikan. Nah, jadi di sini itu hanya ada barang jadi yang akan dijual nantinya. Nah, kalau perusahaan manufaktur di sini dia lengkap dari proses dia menghasilkan produk, proses pengemasan, proses pemasaran dari nol sampai akhir dilakukannya, ya. Jadi dari ketiga jenis kegiatan usaha ini yang memproses dari awal sampai akhir itu adalah perusahaan manufaktur. Bentuk-bentuk badan usaha itu juga ada berbagai jenis ya. Yang pertama itu ada PO atau entitas perorangan ya. Di entitas perorangan ini biasanya si pemilik itu juga sebagai pemilik entitas ya. Jadi segala hak dan tanggung jawab yang ada pada usahanya itu juga menjadi tanggung jawab si pemilik. Lalu badan usaha firma di sini ada 2 orang ataupun lebih yang sepakat ataupun berpartner dalam melakukan kegiatan usaha. Lalu ada yang ketiga, mungkin kalian sudah familiar, ini adalah CV. CV ini adalah 2 orang atau lebih yang membentuk suatu usaha, akan membentuk nanti sekutu aktif dan sekutu pasif dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Lalu ada PT atau perseroan terbatas ya. Nah, jadi di PT di sini perusahaannya itu sudah menerbitkan saham biasa ataupun saham preferen dalam mengumpulkan modalnya. Di sini modal dari pemilik itu sudah berbeda ya dari modal yang ada di perusahaan ya. Nah, kalau koperasi di sini adalah kumpulan dari sejumlah orang. Kumpulan sejumlah orang ya, bukan sejumlah uang. Nah, jadi modal utamanya itu adalah dari anggota-anggotanya. Bisa berupa simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Nantinya ini dapat disalurkan untuk anggota yang membutuhkan. Nah, jadi sebenarnya inti dari di awal konsep dasar kita memahami pengantar akuntansi itu adalah kalian harus memahami apa sebenarnya akuntansi itu ya. Poinnya, akuntansi itu adalah seni. Maka kita sering bingung, kenapa akuntansi ini adalah hal yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Kenapa dia masuk ke rumpun ilmu sosial ya. Nah, karena itu tadi akuntansi ini adalah seni. Seni dalam pengidentifikasi, seni dalam pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, hingga nantinya pelaporan. Dan poin yang kedua yang harus kalian pahami dari materi hari ini adalah selain kalian harus paham pengertian akuntansi itu apa, kalian juga harus paham dulu siklus akuntansi itu secara runtun ya. Jadi mulai dari sekarang coba kalian ingat, kalian hafalkan kalau bisa ya. Dihafalkan siklus akuntansi itu dari mulai pengumpulan bukti transaksi hingga di jurnal pembalik, agar bisa mempermudah kalian untuk mengikuti chapter-chapter selanjutnya. Karena di sini ada quote ya dari Tom Colicchio ya. Resep itu tidak memberitahu Anda apa-apa, namun teknik belajar adalah kuncinya ya. Jadi kalian harus punya teknik belajar setiap chapter. Kalau saya akan menegaskan kepada mahasiswa saya, di setiap chapter saya akan berikan poin pentingnya ini. Poin pentingnya apa? Tadi saya sudah bilang di chapter ini ada poin pentingnya, kalian harus paham definisi, pengertian dari akuntansi itu apa ya dengan bahasa kalian sendiri. Lalu kalian juga harus memahami dan hafal apa itu siklus-siklus akuntansi ya. Yang 2 ini tolong kalian review kembali ya, dan harus hafal sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga dapat membantu kalian dalam review kembali materi yang sudah kita pelajari di kelas. Tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat ilmu ini bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.